Bab 329. Membuka kotak kuno. Tempat istirahat di The Best Antique Store. Kingston Jiang sedang bermain Plants vs Zombies, namun sosok Lutang terus muncul di dalam benaknya. Mungkin ucapan Suryana dan benar, dia tidak membiarkan Suryana dan membantu dan membiarkan Lutang datang, hanya untuk melihat Lutang. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Lutang, tetapi setelah melihat Lutang, dia tidak bisa mengatakannya. Dia merasa tidak perlu. Pada saat ini, dia sangat kontradiktif dan rumit. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suryana dan dengan sadar diri menutup mulutnya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. 10 menit kemudian, beberapa pria besar berjas hitam datang, salah satunya membawa kotak sandi hitam di tangannya. "Bos, aku sudah membawa barangnya ke sini." Lone mengangguk, memandang Kingston Jiang dan berkata, "Tuan Muda Jiang, mari kita pergi ke kantor di lantai atas." Kingston Jiang berdiri. "Silahkan." Lone memberi isyarat silahkan dan berjalan ke depan untuk memimpin. Dipimpin oleh Lone, Kingston Jiang dan Suryana dan datang ke kantor di lantai 2. Lone membuka kotak sandi hitam, memasukkan kata sandi dan membuka kotak itu. Di dalam kotak sandi, ada sebuah kotak kecil. Ini adalah kotak persegi dengan diameter hanya 10 cm, berwarna perunggu dan terlihat berkarat. Ini adalah kotak yang dikeluarkan dari makam kuno Raja Lanling. Lone mengeluarkan kotak perunggu kecil dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang mengambilnya. Meski kotak ini kecil, namun beratnya relatif sekitar 5 kg. Kingston Jiang memeriksanya. Garis-garis misterius yang terukir pada kotak itu sangat berkarakter, seperti hieroglif, tetapi Kingston Jiang tidak tahu apa arti karakter ini. Dia juga melihat lubang kunci kecil di atasnya. Lone menjelaskan, kotak kecil ini sangat luar biasa, terbuat dari bahan khusus dan sangat keras, bahkan dengan metode teknologi tinggi saat ini, kotak ini tidak dapat dibuka dan tidak mungkin untuk melihat apa yang terdapat di dalamnya. Kingston Jiang melihatnya sebentar, meletakkannya di atas meja dan bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan kotak ini?" Lone tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, "Beberapa waktu lalu, sekelompok grup Tomb Raider menyelinap ke makam kuno Raja Lanling dan mendapatkan kotak ini. Tetapi ada seseorang yang merebut dan merampas kotak ini. Dia datang ke Jiangzhou dan setelah beberapa tikungan yang berkelok-kelok, akhirnya tiba di The Best Antique Store." Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, "Silahkan buka harga." 100 juta yuan. Kata Lone. "Baik, setuju." Kingston Jiang juga tidak menawar. 100 juta adalah angka yang besar bagi orang biasa, tetapi itu bukan apa-apa baginya. Dia mengeluarkan kartu naga hitam dan berkata dengan datar, "Gesek kartunya." Lone ternyata mengenal kartu naga hitam, hatinya bergetar, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya, dia langsung menggesek kartu itu. Setelah pembayaran, Kingston Jiang memasukkan kotak perunggu kecil ke dalam kotak sandi dan pergi dengan membawa kotak sandi. Setelah dia pergi, Lone mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. "Bos, kotak itu telah diserahkan kepada Kingston Jiang." Di dalam panggilan, sebuah suara datang, "Aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya." "Baik." Lone memutuskan panggilan. Di luar The Best Antique Store, Suryana dan memiliki keraguan di wajahnya dan bertanya, "Kak Kingston, apa sebenarnya isi dari kotak kecil ini? Kenapa kamu menghabiskan 100 juta yuan untuk membelinya?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu apa isinya, kita kembali terlebih dahulu." Kingston Jiang langsung naik taksi kembali ke Jingxiu Village. Jingxiu Village, Imperial Residence. Ruang tamu. Kingston Jiang membuka kotak bersandi, mengeluarkan kotak perunggu, kemudian mengeluarkan kunci yang diberikan oleh Sheila Bai pada beberapa waktu yang lalu. Memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Kunci dapat dimasukkan dengan mudah. Pada saat ini, Kingston Jiang juga menjadi gugup. Apa yang ada di dalam kotak perunggu ini?
Apakah isinya benar-benar berhubungan dengan peta tempat tinggal Hua Yuesan? Bisakah dia benar-benar memecahkan rahasia tersembunyi di dalam peta tempat tinggal Hua Yuesan? Kingston Jiang menahan napas. Suryana dan juga menatap dengan serius. Dia juga ingin melihat apa yang ada di dalam kotak yang dibeli oleh Kingston Jiang seharga 100 juta yuan ini. Pada saat yang sama, dia juga penasaran, kenapa Kingston Jiang memiliki kunci untuk membuka kotak ini. Di bawah tatapan Suryana dan Kingston Jiang dengan lembut memutar kuncinya. Suara renyah dan nyaring terdengar. Kotak perunggu terbuka seketika. Kingston Jiang menatap kotak itu lekat-lekat. Kotak itu berisi gulungan-gulungan kuno yang terlipat. Kingston Jiang mengeluarkannya dengan hati-hati. Gulungan kuno ini terbuat dari bahan khusus, terasa berat di tangan dan tingkat penyimpanannya sangat bagus. Kingston Jiang membuka gulungannya dan meletakkannya di atas meja. Gulungan kuno digulung, tetapi ketika dibuka menjadi sangat besar, mencapai diameter 1 meter. Ini, apa ini? Setelah melihat hal-hal di atas gulungan kuno, Suryana dan bingung sesaat dan bertanya, apakah ini adalah gambar titik meridian dan akupuntur? Kingston Jiang juga menyaksikan dengan sungguh-sungguh. 18 orang digambar di dalam gulungan kuno. Pada setiap orang, beberapa titik dan garis merah ditandai. Kingston Jiang adalah seorang mahasiswa kedokteran, dia memiliki pemahaman yang baik tentang struktur titik akupuntur dan meridian tubuh manusia. Sekilas dia dapat mengetahui bahwa ini adalah anotasi titik akupuntur dan meridian tubuh manusia. Dia menyentuh dagunya dan bergumam ragu, bukankah ini adalah pelabelan sederhana dari peta meridian titik akupuntur? Apa hubungannya dengan peta tempat tinggal Hua Yuesan? Kingston Jiang memahami gambar meridian dan titik akupuntur ini, sangat biasa dan tidak ada keajaiban. Bahkan beberapa tempat melanggar akal sehat pengobatan Tiongkok, tidak masuk akal menggunakan teknik ini untuk mengobati dalam pengobatan Tiongkok dan bertentangan dengan keterampilan medis yang telah dipelajarinya sebelumnya. Siapa yang merilis kabar ini? Barang di dalam kotak kuno ini dapat membuka rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Kingston Jiang kebingungan. Kak Kingston, apakah peta tempat tinggal Hua Yuesan yang kamu maksud adalah peta harta karun yang telah diturunkan selama ribuan tahun yang senilai 1,8 miliar di dalam pasar? Tanya Suryana dan Kingston Jiang mengangguk. Dia menyimpan gulungan kuno itu, melipatnya, memasukkannya ke dalam kotak lagi, mengunci kotak itu, kemudian menyimpannya di dalam brankas Imperial Residence. Dia telah mendapatkan kotak dari dalam makam kuno Raja Lanling. Dia juga telah melihat isi di dalamnya. Tetapi dia tidak bisa membayangkan apa hubungannya hal ini dengan peta tempat tinggal Hua Yuesan. Jika ingin membuka rahasia ini, dia harus terlebih dahulu mencari tahu siapa yang menyebarkan kabar ini. Selain itu juga mencari peta tempat tinggal Hua Yuesan yang sebenarnya. Setelah meletakkan barang-barang, dia duduk di sofa, merokok dan tenggelam dalam pikirannya. Ketika Suryana dan melihatnya sedang berpikir, dia tidak mengganggunya. Setelah merokok, Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku harus pergi mencari pangeran. Pada saat ini, pangeran sedang dalam perjalanan kembali ke kota Jingdu, ibu kota dengan pesawat. Suryana, apakah ayahmu memiliki pesawat pribadi? Ada. Suryana dan mengangguk dan bertanya, Kak Kingston, ada apa? Kingston Jiang berkata, aku ingin meminjam pesawat pribadi ayahmu. Aku ingin pergi ke kota Jingdu, ibu kota. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Suryana dan segera menelepon dan masalah itu diselesaikan dengan cepat. Setelah itu, Kingston Jiang dan Suryana dan pergi keluar dan menaiki pesawat pribadi Tevan dan ke kota Jingdu, ibu kota. Di sore hari, keduanya muncul di ibu kota negara Dacia, sebuah kota metropolitan yang makmur dengan posisi penting di dunia. Jalanan yang ramai. Suryana dan mengikuti di belakang Kingston Jiang dan mau tak mau bertanya, Kak Kingston, kenapa kamu tiba-tiba datang ke kota Jingdu, ibu kota? Siapa orang yang kamu cari di kota Jingdu, ibu kota?
Raut wajah Kingston Jiang terlihat rumit dan berkata, mencari salah satu orang dari 5 komandan tertinggi, Komandan Tentara Api Merah, Putra Surgawi. Hah? Suryana dan terkejut dan bertanya, untuk apa kamu mencarinya? Meminta peta tempat tinggal Hua Yuesan darinya. Kingston Jiang juga tidak menyembunyikannya. Peta tempat tinggal Hua Yuesan adalah peta pusaka keluarga Jiang. Dia sangat yakin bahwa peta tempat tinggal Hua Yuesan berada di tangan pangeran. Bagaimanapun juga kali ini, pangeran harus dipaksa untuk menyerahkan peta tempat tinggal Hua Yuesan padanya. Bersambung.